Saya sedang bersama dengan Bapak ya, seorang warga dari perumahan mana Pak? Saya dari perumahan Dharma Wangsa. Dharma Wangsa. Dharma Wangsa sini berarti Pak ya? Betul, perumahan Dharma Wangsa menuju ke arah belakang. Salah satu yang kemarin kena dampak banjir ya Pak ya? Betul, Pak. Dan beberapa perumahan lain di belakang Dharma Wangsa atau di depan Dharma Wangsa. Salah satu penyebabnya apa Pak bisa banjir gitu Pak? Yang jelas kita memang terima hujan yang besar Ya. atau kiriman dari Bogor, terserah apapun itu. Tapi andai kata aliran air itu lancar, itu air hanya melewati saja. Kalaupun banjir tidak akan besar, paling hanya sejengkal. Seperti beberapa waktu lalu. Dan sekarang kita sudah nggak bisa lagi mendapatkan air yang bisa melewati dengan lancar karena banyak bangunan liar. Dan bangunan liar itu dibangun dengan beton. Berarti dia akan menghalangi air lebih banyak lagi sampah tersangkut ataupun air memang nggak bisa mengalir. Saya berharap kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak tolong dibantu kami warga di belakang ini di sepanjang jalan irigasi. Ini kali juga ini Pak ya? Ya, ini adalah jalur air milik tanah pengairan PJT 2 Purwakarta. Ya. Dan di sana harusnya luas tanah selebar 12 meter bisa mendapatkan luas aliran air yang lebih lebar, bukan hanya sebesar 1 meter atau 2 meter kurang dari itu. Itu disebabkan satu karena abrasi, kedua juga karena bangunan liar yang menempati wilayah sepanjang jalan irigasi. Jadi bagian sungainya itu termakan oleh bangunan liar yang berdiri di atas sungai tersebut Pak ya? Betul. Kita mau memang sebaiknya ini bersih, tapi kalau bangunan liar itu masih ada, itu sulit sekali untuk kita berharap air bisa mengalir dan keadaan di sini bisa bersih dari sampah juga. Karena bangunan-bangunan itu awalnya mereka dengan menumpuk sabut-sabut kelapa, sampah-sampah apapun itu jadi alat untuk urukan dia. Kemudian dia mulai membuat fondasi kiri kanan dan seterusnya, membuat tiang-tiang, lalu berdirilah bangunan. Begitulah awalnya mereka membuat bangunan. Dengan izin dari mana? Katanya izin dari salah satu oknum. Saya tidak sebutkan ini, silakan dikirakan sendiri. Dan mereka merasa dengan hak itu mereka bisa membuat bangunan. Tapi akibatnya mereka merugikan dirinya sendiri, juga terutama orang lain, seperti kebanjiran kemarin. Terus harapan Bapak untuk pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Bekasi maupun pemerintah Jawa Barat itu apa Pak? Ya, saya harapkan kepada Bapak Bupati kita Kabupaten Bekasi agar apa yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat saat ini bisa dilanjutkan. Dilanjutkan artinya apabila ada saluran air, kali kecil yang terhambat jalurnya itu karena bangunan liar, itu tolong dibersihkan, dirapihkan. Dan apabila ada yang mulai membuat bangunan demikian, mohon Satpol PP-nya dikerahkan untuk memperingatkan. Jangan sampai setelah jadi, baru diberitahu. Akibatnya terjadilah konflik. Kita nggak mau seperti itu. Mereka jadi rugi, membuat bangunan, merasa sudah bayar, tidak ada yang menegur, lalu pemerintah mau membongkar. Jadi mereka mempunyai argumentasi sendiri. Nah, kita harap apa yang sudah dilakukan oleh gubernur ini suatu hal yang positif. Ini seperti trigger untuk kita semua di Pemda, terutama yang berkaitan dengan pengairan, terutama dengan berkaitan dengan pengamanan lingkungan dari Pol PP, agar kita membantu masyarakat dengan inisiatif, bukan dengan akibat dari sesuatu. Ya, demikian. Tapi memang sudah ada informasi yang kita dapat, katanya emang habis Lebaran ini juga mau dibongkar Pak bangunannya. Alhamdulillah. Sudah dapat informasi. Ya. Apakah itu informasi A1 ya, artinya benar, ya kita nanti tanyakan kembali ke Pak Dedi langsung ya Pak ya. Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Barat, terima kasih Bapak Bupati Bekasi sudah membantu masyarakat di wilayah Tambun Utara, dan saya tinggal di Desa Satria Mekar, perumahan Dharma Wangsa, dan kami ada perumahan di sekitarnya dari beberapa perumahan. Saya mewakili warga mengucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya pembersihan bangunan liar dan pengerukan tanah aliran air yang tersumbat, semoga banjir yang seperti kemarin
tidak terulang lagi. Ya, semoga Pak, terima kasih Pak ya waktunya. Terima kasih. Semoga Alhamdulillah kita terhindar dari bencana banjir besar seperti waktu-waktu yang lalu Pak. Terima kasih. Di sini kita akan menindaklanjuti keluhan salah satu warga yang tinggal di perumahan Dharma Wangsa ini ya. Inilah sungai yang dimaksud salah satu warga tersebut ya. Kita akan telusuri aliran sungai ini. Apakah benar di atas sungai ini terdapat bangunan liar, dan juga infonya sungai ini dipersempit menjadi lebar 1 meter. Di awal bagian video ini memang terlihat ya, sungai ini awalnya terlihat lebar ya, sekitar 10-11 meter. Dari sini kita bisa lihat sungai sudah mulai mengalami penyempitan ya. Makin lama itu terlihat sungainya menyempit dan tidak ada tanggul penahan air di bibir sungai ini. Wajar saja kalau perumahan ini bisa saja terkena banjir ya, karena tidak adanya tanggul di sisi kiri dan kanan sungai ini di sepanjang aliran sungai. Oke, kita lanjut lagi menelusuri aliran sungai ini. Kalau terlihat dari pandangan saya ini, di sebelah kiri ini sudah tidak terlihat seperti sungai ya, hanya seperti selokan karena lebarnya itu cuma sekitar ya 1-2 meter. Dan di sini terlihat banyak sekali sampah yang menumpuk, seakan-akan di sini dijadikan tempat pembuangan sampah, padahal ini adalah area sungai. Di sepanjang aliran sungai ini juga terlihat banyak sekali pohon-pohon liar ya. Sepertinya sudah lama tidak dibersihkan dan tidak pernah dikeruk. Nah, ini di sisi kiri ini sudah terlihat seperti selokan ya. Hanya 1 meter lebarnya. Sebetulnya sungai ini mengalir menuju hilirnya, yaitu di aliran pintu air Kali Sepak ya, Kali Sepak atau Kali Gabus. Jadi inilah yang dimaksud dari warga tersebut ya. Ini terdapat banyak sekali bangunan yang berdiri di atas sungai, yang sungainya itu telah dipersempit menjadi selokan selebar 1 meter. Bangunan-bangunan ini terdiri dari beberapa warung, dan ada juga yang dijadikan sebagai tempat tinggal atau rumah pribadi ya. Menurut pengakuan salah satu warga tersebut, mereka nekat mendirikan bangunan ini karena sudah mendapatkan izin dari salah satu oknum, entah itu oknum apa ya,
tidak berani disebutkan namanya, makanya mereka nekat membangun rumah atau bangunan di atas sungai ini. Semoga bangunan-bangunan ini dapat segera dibongkar oleh pemerintah daerah setempat, baik itu pemerintah Kabupaten Bekasi maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat, jika memang bangunan-bangunan ini tidak memiliki izin resmi berupa HGB maupun SHM, dan selanjutnya sungai ini dilakukan normalisasi kembali supaya warga yang tinggal di perumahan-perumahan dan juga perkampungan di sekitar aliran sungai ini tidak mengalami kebanjiran kembali seperti beberapa waktu yang lalu.